haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Al-Islah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua saja yang hadir di tempat ini kita berdoa bersama-sama kepada Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak jika sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma liqa'ika. Itu doa kalau ingin berakhir dengan husnul khatimah. Saya kira semuanya sudah hafal karena ini sudah pakar semuanya, terutama beliau Bapak Joko Sugeng. Pak, sampun sehat Pak? Alhamdulillah. Ada lagi ini beliau Bapak Haji Wildan yang senantiasa mengikuti kajian saya di sini. Saya sebetulnya minder terhadap beliau-beliau ini karena ilmunya jauh di atas saya, tapi nggak apa-apa lah karena kebetulan giliran saya yang harus bicara di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya tidak pernah lepas dari bawa kerpean ya. Sebab orang yang sudah tua itu banyak lupanya daripada ingatnya. Daripada nanti banyak salah, maka lebih baik saya tetap membawa kerpean. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bang Halik, yaitu judul saya memurnikan kemuliaan Muharram dari mitos-mitos yang tidak berdasar. Ya, itu judulnya. Memurnikan kemuliaan Muharram dari mitos-mitos yang tidak berdasar. Mengapa saya ambil materi ini? Karena ini masih bulan Muharram. Kalau nggak salah sekarang ini tanggal berapa Pak? Muharram. Ada yang ingat nggak? 27 ya? Kalau tidak salah 27 Muharram. Nah, kita ini sudah akan ditinggal oleh 3 bulan berturut-turut yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang kita nggak sadar ketika kita sedang masuk dalam bulan Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Arba'atun Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, sudah kita lewati. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram sudah hampir habis. Sekarang masalahnya adalah kita ini bertanya pada diri kita masing-masing. Dalam bahasa agak ngetren yaitu introspeksi atau muhasabah.
Sudahkah dalam 3 bulan yang sudah kita lewati ini kita merasa beramal yang lebih baik dibanding dengan bulan-bulan di luar 3 bulan ini? Yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Terutama Bapak Haji Wildan jelas sudah menunaikan ibadah haji, berarti amaliyahnya sudah lebih tinggi daripada yang kita sedang di sini. Namun meskipun orang yang tidak haji juga masih ada kesempatan untuk beramal seperti orang yang sedang beribadah haji. Lain kali akan kita terangkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, ini sudah populer sejak dulu. Allah berfirman, setiap bulan 3 bulan ini mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, ayat ini selalu dibaca terus, yaitu At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sebagian mufassir ini menafsirkan ayat ini ada 2 pokok yang tidak sambung. 2 ayat yaitu mulai fala tadzlimu fihinna anfusakum itu 1 pokok. Kemudian ditambah lagi waqatilul musyrikina kafatan itu pokok yang kedua yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Ini sebagian mufassir mengatakan begitu. Makanya kebanyakan para khotib yang ada di mimbar itu biasanya ayat ini hanya dibaca sampai fala tadzlimu fihinna anfusakum. Hanya sampai situ. Ya, hanya sampai situ. Sedikit, inna iddatash syuhuri indallah itsna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Jadi 12 bulan yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang itu adalah ciptaan Allah. Ya. Isna asyara syahran fi kitabillah, sudah berada di dalam ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Hurum itu bisa berarti haram, bisa berarti mulia. Jadi minha arba'atun hurum. Sebentar, di dalam ayat ini ada kalimat khalaqas samawati wal ard. Kenapa Allah memakai kalimat samawat, bukan sama? Ini menunjukkan bahwa langit itu tidak hanya satu. Tidak hanya satu, maka memakai jamak. Samawat itu jamak dari samaun. Samaun itu satu langit, samawat beberapa langit. Sehingga Allah menciptakan langit itu banyak. Sab'a samawatin tibaqa di ayat yang lain. 7 langit yang berlapis-lapis. Ini mengartikan ayat dulu ya. Sab'a samawat wal ard, bumi satu. Ya. Satu bumi. Karena menurut orang-orang yang ahli di bidangnya itu
Bumi itu hanya satu, lainnya di tempat lain ada sendiri-sendiri. Minha arbaatun hurum. Dari ayat ini, dari 12 bulan ini, Allah menciptakan 4 bulan yang dimuliakan. Dzalika dinul qayyim, itulah ketentuan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tadzlimu fihi anfusakum. Nah, di sini penekanannya di ayat ini. Wala tadzlimu fihi anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menzalimi, menganiaya diri kalian sendiri pada 4 bulan itu. 4 bulan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab Mudhar. Di hadis itu Rajab Mudhar. Mengapa kok dikatakan Rajab Mudhar? Saya sering mencari-cari. Kok Rajab itu kok ada Mudhar? Begini, Bapak-bapak, kalau nggak salah ya, maaf, ini sepanjang pengetahuan saya. Zaman Rasulullah yang meyakinkan adanya bulan Rajab itu masuk dalam Ashhurul Hurum, masuk di dalam Arbaatun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, itu pertama kali adalah bangsa Mudhar yang meyakinkan bahwa Rajab itu masuk di dalamnya. Semula orang Arab yang lain meyakini Rajab itu tidak berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, tidak di antara itu. Dari orang-orang Arab yang lama itu menganggap Rajab itu tidak berada di antara itu. Tapi setelah diyakinkan oleh bangsa Mudhar dan mereka menjadi percaya, maka hadis itu ditambahi dengan Rajab Mudhar. Nah, itulah sedikit ada bahasa Mudhar. Mudhar itu suku bangsa bahasa di Arab sana yang pertama kali meyakini adanya bulan Rajab itu antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ya, ini sedikit. Kemudian karena 4 bulan ini sangat dimuliakan, maka penekanannya adalah fala tadzlimu fihinna anfusakum. Malah kamu nih. Kenapa? Oh, iya. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Penekanannya adalah supaya kita berhati-hati di bulan 4 ini. Jangan sampai kita berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat yang mendolimi diri kita sendiri selama di 4 bulan yang sudah tercantum ini. Ini kalau bisa. Tapi setan itu kuat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Setan itu kuat. Kita ini sengaja dibuat lupa kadang-kadang bahwa bulan ini adalah termasuk Arbaatun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, dan tidak boleh kita saling mendolimi satu sama lain maupun mendolimi diri sendiri. Nah, monggo Pak, sing nembe rawuh. Masuk, monggo. Itu awalnya. Makanya saya mengambil satu judul tadi supaya ada sinkron antara judul dengan apa yang sebagai mukadimah saya ini. Selanjutnya, untuk untuk memuliakan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, untuk memuliakannya harus kita isi dengan sesuatu yang
banyak bermanfaat bagi diri kita, baik untuk kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Jangan sampai ini kita isi dengan hal-hal yang bersifat khurafat, tatayur, bid'ah, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita isi itu, meskipun dalam anggapan sebagian orang itu mengatakan, oh kan baik-baik saja. Baik itu menurut pikiran kita, apa menurut Allah atau menurut Rasulullah. Jika Allah dan Rasulnya itu tidak mengatakan baik, meski sebaik apapun yang dianggap oleh manusia, itu tetap menjadi tidak baik. Makanya sebagian orang, ini sebagian, ada yang mengatakan sidik-sidik bid'ah. Sidik-sidik bid'ah, iya Pak ya. Kadang-kadang orang sering mengatakan begitu. Nah, oleh karena itu sedikit saya akan menguraikan tentang bid'ah itu sendiri terlebih dahulu, supaya nanti setelah kita masuk pada materi inti kita sudah nggak bingung lagi. Apa toh sebetulnya bid'ah itu? Insya Allah, sayangnya HP saya yang agak kurang. Secara bahasa, bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan dan belum ada sebelumnya. Ya, sesuatu yang diada-adakan dan belum ada sebelumnya. Itu secara bahasa seperti itu, bid'ah. Nah, sekarang ada orang mengatakan bid'ah dolalah, bid'ah hasanah. Benarkah itu ada? Benarkah itu ada? Ya, saudaraku, ya pelan-pelan ya. Menurut apa yang kami baca, bid'ah itu memang ada dua, yaitu bid'ah yang bersifat mubah dan bid'ah yang haram. Ya. Jadi bid'ah yang bersifat mubah, seperti saya bicara seperti ini di syuting, ini zaman Rasulullah kan tidak ada, ya kan? Ini bid'ah bersifat mubah, dibolehkan. Seperti kita berangkat haji, nggak mungkin kita naik unta dari sini sampai ke Mekah, mau lewat mana? Ya, maka dibid'ahkan, dimodernisasikan dengan naik pesawat. Itu bid'ah yang bersifat mubah, dibolehkan. Ya. Jadi tidak sembarang bid'ah itu salah. Lihat-lihat bid'ah yang mana yang dianggap salah. Nah, selanjutnya bid'ah yang haram, yaitu bid'ah yang menyalahi aturan agama yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian ditambah-tambahi sendiri atau dikurangi. Gini kan lebih baik, gini kan lebih baik. Nah, meskipun Rasulullah tidak menjalankan, tapi dia menjalankan dengan maksud gini kan lebih baik. Toh yang saya baca itu juga ayat-ayat Al-Quran, saya baca juga sholawat Nabi dan sebagainya dan sebagainya. Ini alasan mereka
yang bid'ah yang dilarang oleh Allah. Ya, bid'ah yang dilarang. Oleh karena itu kita harus hati-hati betul di dalam mengamalkan syariah Islam, baik yang hubungannya dengan ubudiyah maupun akidah, itu harus hati-hati. Ini benar-benar ada dasarnya atau tidak, ada tuntunannya atau tidak. Ya. Sebab di akhir-akhir ini banyak orang yang membuat alasan, membuat alasan. Contohnya gini, seperti orang pergi haji, naik pesawat, melewati dari beberapa waktu, ya Ustadz Wildan ya, berapa waktu yang kita lewati itu kira-kira. Mungkin kalau berangkatnya malam, ya mungkin subuhnya, zuhurnya, sampai asarnya mungkin. Nah, itu katanya kita tidak diperkenankan untuk sholat di atas pesawat. Kalau toh sholat itu hanya sekedar menghormati waktu. Dan nanti kalau sudah turun dari pesawat, katanya harus sholat lagi sesuai dengan sholat yang telah kita tinggalkan. Padahal tuntunan Rasulullah itu jelas-jelas ada, walaupun dulu belum ada pesawat, tapi di atas kendaraan Rasulullah juga pernah sholat. Gitu. Jadi kalau mengada-ada alasannya dengan hanya menghormat waktu, itu menurut saya kok kurang pas. Waktu itu yang harus kita tepati di saat apapun. Kalau bisa kita as-sholatu ala waktiha, sholat harus tepat pada waktunya. Meskipun dalam keadaan apapun, kalau bisa kita tetap sholat. Saya ingat ketika beliau bupati kita Pak Yoto, mungkin ada yang pernah satu kendaraan dengan Pak Yoto. Ketika dalam satu kendaraan, ini yang cerita orang-orang yang pernah ikut, itu Pak Yoto sholat di atas kendaraan. Ketika diajak turun untuk sholat, dia bilang, saya sudah sholat. Kapan? Ya tadi, di atas kendaraan saya sudah sholat. Nah itu kata beliau yang sudah pernah satu kendaraan dengan beliau. Apa benar atau tidak, wallahu alam, saya nggak tahu. Nah, sekarang nggak usah terlalu jauh. Setelah kita mengerti pengertian bid'ah seperti itu, maka saya akan sedikit menguraikan apa saja kira-kira kebid'ahan yang ada, yang biasa dilakukan terutama orang Indonesia, wabil khusus orang Jawa, yang ada hubungannya dengan bulan Muharram. Yang ada hubungannya dengan bulan Muharram. Pertama adalah mereka punya keyakinan bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat. Itu sudah biasa orang-orang Indonesia atau orang Jawa terutama. Yakin bahwa bulan Muharram itu adalah bulan keramat. Karena mereka menganggap bulan keramat, maka biasanya mereka itu memanfaatkan mencuci keris. Kalau enggak bulan Muharram, dia tidak mau mencuci kerisnya. Keris yang diagung-agungkan itu sejak zaman para kerajaan dulu kan orang senang dengan keris-keris sakti itu.
Nah, mereka yang punya keris-keris sakti itu biasanya mencucinya pada bulan itu. Kalau tidak waktu itu tidak. Ini pertama. Mereka menganggap keramat, maka dia tidak berani mempunyai hajat apapun, baik itu pindah rumah, bangun rumah, maupun punya hajatan mantu dan sebagainya. Inilah yang saya maksud dengan hal-hal yang hubungannya dengan bid'ah. Sebenarnya tidak ada tuntunan dari Rasulullah untuk menghindari hal-hal seperti itu. Justru kita ini di bulan yang baik, malah lebih baik apabila kita punya hajat, punya mantu, punya pindah rumah dan sebagainya, itu lebih baik mestinya. Nah, menurut sebagian sejarah zaman di Jogja itu Sultan ya, Sultan apa Sunan ya, yang raja-raja Jogja itu apa ya, Sultan ya, iya, atau Susuhunan. Itu pernah ditanya, kenapa kalau bulan Suro ya, kalau orang mengatakan kan Suro, bulan Muharram itu kok enggak ada orang berani punya hajat. Ternyata justru beliau, para pembesar di kerajaan itu malah yang mengadakan hajatan itu pada bulan itu dengan alasan supaya yang lain tidak mengganggu dia. Waduh, kalau itu malah nggak benar lagi, malah nggak benar lagi. Dan itu sudah turun temurun sampai sekarang. Ini yang satu. Yang kedua, biasa beredar doa awal dan akhir tahun. Saya sering mendapatkan itu. Panjang doanya awal dan akhir tahun. Itu tidak dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada doa awal bulan, setiap awal bulan itu ada doa. Allahumma ahillahu bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Apa lanjutannya? Enggak dengar. Apa Ustaz? Allahumma ahillahu bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Nah, ada itu. Nah, bukan Robbi ini ya. Mas Robbi. Mas Robbi ya. Bedanya Robbi dengan Robbi itu harus tahu. Kenapa Allah itu di dalam Al-Quran ada kalimat kadang-kadang Robbi panjang, kadang-kadang Robbinya pendek. Nah, ini pernah diterangkan oleh Ustadz Hidayat. Kalau Robbinya itu pendek, itu menandakan orang itu sangat dekatnya dengan Allah luar biasa. Itu sangat dekatnya dengan Allah luar biasa. Kalau Robbi masih panjang, itu masih butuh waktu untuk dekat dengan Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu kadang-kadang Robbi itu ada yang panjang, ada yang pendek. Ya sudah. Itu doa awal bulan. Bahkan Ustadz ya Allah, sing biasa viral di medsos dan di mana, Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat itu sering menyampaikan itu. Allahumma ahillahu bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah.
itu doa ini dibaca setiap awal bulan. Bulannya bukan bulan Januari Februari itu, tapi bulan Hijriah. Nah, sebentar lagi ini kita sudah akan masuk ke bulan Safar. Bulan Safar. Mengapa dikatakan bulan Safar? Karena kebiasaan orang-orang Arab itu kalau sudah selesai bulan Muharram, mereka mulai melancong kemana-mana. Bagi mereka yang senang perang ya sudah pergi perang, mereka yang senang berdagang pergi ke dagang, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya dikatakan bulan Safar. Ya, ini nyimpang sedikit. Jadi yang kedua, mengada-ada dengan adanya doa awal dan doa akhir tahun, yang doa itu panjang. Saya pernah dapat itu panjang sekali dari salah satu teman yang mem-WA saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengadakan peringatan tahun baru Hijriah. Itu sebetulnya nggak ada tuntunannya. Peringatan tahun baru Hijriah. Ya justru sesuai dengan ayat Al-Quran surat apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu surat apa? Ada yang tahu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Justru ayat ini menunjukkan bahwa kita harus banyak-banyak introspeksi, muhasabah diri ketika awal tahun atau tahun baru Hijriah. Iya ya, 1 tahun yang lalu itu saya sudah merasa berbuat apa saja yang baik untuk diri saya dan untuk bekal saya nanti menghadap kepada Allah. Atau justru saya masih banyak berdosa kepada Allah selama 1 tahun. Oleh karena itu saya harus mulai hijrah sekarang untuk benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah untuk bertaubat. Ya, bertobat jangan tobatnya seperti orang kapok lombok, bar pedesen ngicipi lombok meneh, bukan itu. Ya bertobat taubatan nasuha, tobat yang benar-benar nasuha. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengadakan puasa awal tahun baru Hijriah. Setiap awal tahun, jadi tanggal 1 Muharram orang puasa. Itu sudah ada tuntunannya sebetulnya. Ya. Awal tahun Hijriah. Yang ada di bulan Muharram itu adalah tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Itu jelas tuntunannya ada. Bahkan tanggal 9 itu pun Rasulullah belum sempat mengamalkan, hanya baru mengucapkan lain bagitu ila qabilin la asumanatasi. Jika saya masih menangi tahun depan, saya akan puasa tanggal 9-nya. Itu pun juga gara-gara ada usulan dari sahabat, ya Rasul, kalau kita tanggal 10 puasa, kan sama saja dengan puasanya orang Yahudi, orang Nasrani, itu juga tanggal itu menghormati nabinya mereka. Oh, kalau begitu lain bagitu ila qabilin la asuman natasi. Jika saya masih menangi tahun depan, saya akan puasa tanggal 9-nya. Pada umumnya orang mengatakan yaitu puasa Tasu'a. Tapi kata Ustadz Duda, tidak ada istilah Tasu'a, itu tidak ada. Yang ada Tasi'. Ya. Saya pernah ngomong gitu
dijawab oleh salah seorang teman, oh Tasik itu kan jauh Pak, di Jawa Barat sana. Ya itu kota Tasik ya, ya itu kelakar, tapi nggak apa-apa. Ya, memang ada satu hadis, tapi hadis ini doif jidan, yang bunyinya begini, man soma akhira yaumin min dzulhijjah wa awwali yaumin minal muharram faqad khatamas sanatal madiyah bi saumin waqtatahas sanatal mustaqbilah bi saumin ja'alallahu lahu kafaratan khamsina sanah. Masya Allah, luar biasa ini. Kalau ini sahih itu senang kira-kira. Orang mesti berduyun-duyun. Artinya apa? Siapa yang puasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, maka sungguh dia telah menyempurnakan 1 tahun yang lalu dengan puasanya itu. Dan telah membuka 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Jadi sing akhir tadi sudah menyempurnakan puasa 1 tahun yang lalu, dan yang awal Muharram itu sudah membuka puasa 1 tahun yang akan datang. Bisaumin. Ja'alallahu lahu kafaratan khamsina sanah. Ditambah lagi, Allah menjadikan bagi orang itu sebagai kafarah penebus 50 tahun. Wah, luar biasa ini. Mendah nih kok umpama iki hadis ini sahih. Rebutan kira-kira wong poso. Lah poso sedina padha karo 50 tahun. Dan enak Pak ya. Luar biasa ini. Nah, ini hadisnya palsu. Makanya orang itu beribadah harus pakai ilmu. Jangan asal kata ini, tapi tidak ada ilmunya. Nah, itu. Makanya ini menunjukkan kita sengaja untuk menunjukkan ilmunya supaya kita tidak terbawa oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Yang kelima adalah menghidupkan malam pertama bulan Muharram. Ini pun juga nggak ada tuntunannya. Nggak ada. Menghidupkan malam pertama bulan Muharram. Gitu. Nggak ada perintah seperti itu, nggak ada. Terus kita karena ini malam Muharram harus kita berzikir sekian, kita sholat sekian. Nggak ada. Jangan mengada-ada. Mengada-ada itulah yang disebut dengan bid'ah. Yang keenam, menghidupkan malam hari Asyura. Menghidupkan malam hari Asyura, yaitu malam tanggal 10 Muharram. Wah, kita menghidupkan. Ya, menghidupkan itu kadang macam-macam caranya. Gitu. Sambil jagongan karo minum-minum, ya bisa minum yang haram maupun minum yang halal. Semalam suntuk guyon katanya untuk menghidupkan malam Asyura. Itu manfaatnya luar biasa katanya. Masya Allah. Pendapat Syekh Bakar Abu Zaid berkata, termasuk bentuk bid'ah, zikir dan doa adalah menghidupkan malam hari Asyura dengan zikir dan ibadah. Kalau itu dikhususkan ya. Mengkhususkan doa pada malam hari itu dengan nama doa hari Asyura. Yang konon katanya, barang siapa yang membaca doa ini tidak akan mati tahun tersebut. Wah, enak. Gak ngarah mati tahun ini. Berarti tahunnya maca ngono neh gak mati neh, tahunnya gak mati-mati terus ada. Masya Allah. Atau membaca surat Al-Quran tertentu yang disebutkan nama Musa. Di Al-Quran itu yang menyebut nama Musa disebut, itu katanya sudah termasuk. Ya.
Semua ini adalah perkataan yang tidak dikehendaki oleh Allah, Rasul, dan kaum mukminin. Semua orang yang berilmu tidak akan terpancing dengan ucapan-ucapan seperti ini. Yang ketujuh adalah sholat Asyura. Sholat Asyura, tidak ada sholat Asyura itu nggak ada. Seperti Rajab itu biasanya ada juga sholat Rajab Rebu apa namanya Rebu Wekasan ya. Iya. Di Rajab itu biasanya ada Rebu Wekasan. Ya. Itu tidak ada. Dibuat-buat sendiri oleh orang-orang yang ya sengaja disesatkan oleh setan supaya dia bisa menyesatkan orang banyak. Jadi sholat Asyura itu enggak ada. Kedelapan, doa pada hari Asyura itu pun juga tidak ada perintah. Aduh, sudah bel. Ya, saya cepatkan saja. Yang ke-9, memperingati hari kematian Husain di Karbala. Ini jelas-jelas ini Syiah ini. Syiah. Ya, jadi tidak perlu kita besar-besarkan. Dan yang ke-10, peringatan hari sukacita. Ini bandingan dari memperingati hari kematian Husain. Biasanya orang-orang yang memperingati hari kematian Husain itu menyakiti diri sendiri. Dirinya itu dicakiti sendiri dengan pakaian hitam-hitam, dia pukuli badannya pakai cambuk itu sampai berdarah-darah. Kalau sudah seperti itu dia bangga, katanya sudah menghormati kematian Husain. Masya Allah. Tapi ini yang ke-10 adalah peringatan dari sukacita. Kebalikan pada waktu Asyura itu mereka bersukacita. Tidak berduka tapi malah bersukacita dengan kematian Husain itu. Berarti ini juga musuhnya Husain, orang-orang Khawarij. Gitu. Jadi ada golongan Khawarij, ada golongan Syiah, kedua-duanya sama-sama salahnya. Dan yang ke-11, berbagai ritual di adat istiadat di tanah air kita seperti yang terjadi di Solo yang sering, yaitu kebo bule. Ada kebo bule yang dilepas di mana-mana, dan apabila kebo itu neletongnya berak ya, maka dibuat rebutan, katanya itu berkah. Masya Allah, luar biasa itu. Dibuat rebutan, jadi malah ditunggu, kok gak nelek-nelek ya si kebo ini ya. Setelah nelek dia rebutan ambil, bahkan dipakai raup dan sebagainya. Masya Allah, ini suatu keyakinan, katanya itu berkah. Dan kenapa harus kebo bule, bukan kebo yang biasa yang dilepas? Itulah kira-kira sedikit apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Barangkali ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan atas keterbatasan kemampuan saya dalam menyampaikan hal-hal yang ada hubungannya dengan memurnikan bulan Muharram ini supaya kita tidak melenceng, tidak salah, tidak masuk ke dalam tatoyur, khurafat, apalagi sampai kepada syirik. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.